Sorenya, Wahyu hanya mengambil 15.000 dolar Singapura dari Agustiani saat mereka bertemu di Pejaten Village. Setelah diperiksa KPK, Saiful membenarkan bahwa sumber uang itu berasal dari Hasto. Ya, kata Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Duduk perkara kasus Harun Masiku yang seret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Oke, ini judul yang diangkat oleh Tempo terbaru terkait persoalan buron Harun Masiku, dan belum lama ini KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan seperti apakah perkembangannya? Baik, saya baca dulu nih beritanya ya. KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menelusuri dugaan keterlibatannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat kader Partai Banteng Harun Masiku pada 2019 silam. KPK memeriksa sekaligus menyita ponsel milik Hasto saat diperiksa sebagai saksi pada hari Senin kemarin. Saksi Hasto menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya, kata Ketua Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Budi menyebut ponsel milik Hasto akan menjadi alat bukti atas kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Dia mengatakan penyitaan ponsel milik Hasto Kristianto adalah kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi. Penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan, kata dia. Perkara ini telah diselidiki sejak akhir November 2019 yang lalu dan hingga saat ini Harun masih buron. Majalah Tempo pada edisi Januari 2020 pernah menelusuri dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara Harun Masiku. Dalam laporan berjudul Di Bawah Lindungan Tirtayasa, KPK disebut urung menangkap Hasto dalam kasus suap kepada bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan, meski telah memiliki bukti-bukti terlibat dalam kasus tersebut. Harun yang juga calon legislatif dari PDIP asal daerah pemilihan Sumatera Selatan satu itu, pada pemilihan umum 2019 nekat ingin lolos ke parlemen hanya memperoleh suara di urutan kelima. Ketika itu PDIP ingin menggantikan Nazarudin Kemas calon legislator peraih suara terbanyak yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan dengan Harun. Tetapi sesuai aturan, KPU menetapkan Rizky Aprilia peraih suara terbanyak kedua sebagai calon anggota DPR. Bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan ketika itu disebut diminta untuk meloloskan Harun ke parlemen dengan permintaan sejumlah uang. Wahyu disebut meminta uang sebesar 50 juta kepada orang kepercayaan di PDIP, yakni Agustiani Tio Fridelina. Uang ini bagian dari suap untuk Wahyu yang dititipkan Saiful Bahari kepada Agustiani pada 26 Desember 2019. Saiful menyerahkan 400 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Ia juga memberikan 50 juta untuk Agustiani. Sumber fulus itu ternyata dari Harun. Ia menyerahkan sejumlah duit itu kepada anggota staf kantor PDIP, Riri, di kantor Hasto di Sultan Syahrir 12A. Duit kemudian berpindah tangan hingga ke Saiful. Setelah menerima duit 850 juta itu, Saiful disebut melapor kepada Hasto. Wakil Ketua KPK saat itu, Lili Pintauli Sirgar, mengatakan setelah dipotong untuk biaya kesekretariatan, uang di tangan Saiful tinggal 450 juta rupiah yang kemudian diteruskan kepada Agustiani. Masih dalam laporan majalah Tempo, sesungguhnya ini pembayaran kedua kepada Wahyu. Pada 16 Desember, Hasto diduga memberikan 400 juta rupiah kepada Saiful lewat Doni Tri Istiqomah. Keesokan harinya Saiful menukarkan sekitar 200 juta rupiah menjadi 20.000 dolar Singapura, lalu diberikan kepada Agustiani di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Sorenya, Wahyu hanya mengambil 15.000 dolar Singapura
dari Agustiani saat mereka bertemu di Pejaten Village. Setelah diperiksa KPK, Saiful membenarkan bahwa sumber uang itu berasal dari Hasto. Ya, kata Saiful. Dalam perkara ini akhirnya mengantarkan Wahyu dan politikus PDIP Agustiani ke balik jeruji besi atas perkara suap menyuap ini. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Wahyu dan pidana denda 150 juta rupiah. Sedangkan vonis untuk Agustiani 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Adapun Roni Talepasi, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, membantah keterlibatan kliennya. Ia menyebut kasus Harun Masiku kembali mencuat karena sikap PDIP yang mengkritik pemerintahan Jokowi alias Jokowi. Roni mengklaim memiliki bukti soal pernyataan itu. Kami mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin. Grafik naik. Isu ini selalu dinaikkan, kata dia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan hari Senin kemarin. Roni menduga berbagai isu yang menyeret kader PDIP akan terus muncul di tengah-tengah kondisi politik saat ini. Kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus, katanya. Oke, ini file lawas ya, yang ditulis oleh Tempo terkait dengan keterlibatan atau dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap antara Harun Masiku dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi detailnya saya kira akan terbongkar ketika besok Hasto Kristianto betul-betul diperiksa oleh KPK. Kemarin Hasto memang sudah dipanggil dan datang ke gedung KPK. Tetapi karena dia protes, karena ponsel dan tasnya disita oleh KPK, dia mengatakan meminta agar pemeriksaannya ditunda untuk waktu yang akan datang. Sementara itu KPK menyatakan bahwa penyitaan ponsel Hasto sudah berdasarkan prosedur yang berlaku dan sudah dilakukan atas surat perintah dari pimpinan KPK. Dan tentu saja ini membuat kita penasaran. Kalau hanya sekedar HP, kenapa Hasto kemudian mencak-mencak dan bahkan mengadukan penyitaan HP-nya itu ke Dewan Pengawas KPK. Tapi bahwa Ketua KPK sudah mengatakan silakan mengadu kemanapun karena apa yang dilakukannya diklaim telah berdasarkan prosedur. Dan sekali lagi buat Hasto, kalau memang Anda tidak terlibat dengan kasus suap menyuap kasusnya Harun Masiku dengan KPU ini, saya kira tidak perlu ada yang dirisaukan, tidak perlu ada yang perlu ditakutkan terkait penyitaan HP Anda oleh KPK. Kalau Anda memang pure, Anda bersih, tidak terlibat dengan kasus tersebut. Tetapi seandainya bahwa Anda memang betul-betul terlibat dalam kasus suap menyuap ini, sebagaimana tadi catatan Tempo beberapa waktu yang silam, Anda disebut oleh saksi-saksi, sebagaimana laporan Tempo itu ada keterlibatan dengan suap menyuap itu, maka ya tunggu saja. Hanya pertanyaannya kayak itu. Pertanyaannya adalah kenapa bahwa laporan Tempo ini mengatakan Hasto ikut terlibat dalam proses suap menyuap itu, tetapi kenapa kemudian pada saat itu Hasto tidak ikut ditahan? Mengapa hanya anak buahnya saja? Nah, kita akan menanti kejelasan dari kasus ini pada saat pemanggilan Hasto, pemeriksaan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini oleh KPK pada waktu dekat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.